Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 5 Desember 2021, dalam Minggu Advent yang kedua. Bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Mari kita mengawali renungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk memperbaharui diri, memperbaiki diri kami masing-masing melalui masa Advent yang kedua ini. Semoga kami semakin tergerak hati kami untuk kembali ke jalan yang benar dan hidup layak seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 3 ayat 1-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan-jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada sepasang suami istri dikaruniai seorang anak kecil yang mereka sangat cintai. Usia anak laki-laki ini hampir 4 tahun. Dan saat itu bundanya ternyata juga sedang hamil untuk anak yang kedua. Usia kehamilan sudah hampir 8 bulan. Namun ketika suami istri ini pergi berkonsultasi ke dokter kandungan, sang dokter mengatakan janin dalam kandungan bundanya atau ibunya ini ternyata mengandung penyakit. Anak ini membawa serta penyakit kanker yang ganas. Dan kalau bisa segera janin dalam kandungan ini diangkat. Suami istri ini sangat sedih mendengar berita dari dokter. Tetapi mereka pulang dengan hati yang tenang. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka mohon rahmat, mohon terang Roh Kudus, apa kiranya yang mereka bisa lakukan. Lama mereka saling menguatkan, sharing satu sama lain, dan memohon tuntunan Tuhan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menenangkan hati dan pikiran, dan mereka pulang kampung untuk beberapa waktu sejenak. Di kampung itulah mereka memutuskan untuk tidak mengangkat janin itu sampai pada waktunya untuk lahir. Mereka mau membiarkan janin itu lahir dengan normal. Walaupun memang ada bahaya, bundanya akan menjadi taruhan nyawanya sendiri. Tetapi setelah mereka berdoa, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, hidup dalam cinta kasih, pengampunan, belas kasihan, mereka juga memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya, di kampung halaman mereka. Banyak berbuat baik, bermurah hati kepada sesama. Setelah 1 bulan lebih sedikit, ternyata ibu ini melahirkan dengan selamat.
anaknya sehat walafiat, dan bundanya juga sehat seperti biasanya. Mereka sangat bahagia karena mereka berani mempertaruhkan apa saja demi kelahiran dan kesehatan anak ini. Anak ini memperoleh hidup yang baru yang tadinya divonis akan meninggal karena mengidap penyakit kanker ganas dalam kandungan bundanya. Bunda juga memperoleh hidup yang baru, semangat yang baru bersama dengan suami dan anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes Pemandi menyerukan kepada umat Israel, bahkan kepada kita semua, supaya kita segera mempersiapkan jalan dengan baik untuk kedatangan Sang Penyelamat, Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit harus diratakan, yang berliku-liku harus diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Yohanes Pemandi memaksudkan bahwa sikap kita, hidup kita, cara berpikir kita, dan bertindak kita harus diperbaiki. Kita harus berpikir dengan positif, bertindak dengan bijaksana, penuh kasih, penuh kemurahan, penuh kelemah lembutan, kesabaran, dan lain sebagainya. Yohanes menghendaki supaya kita memperbaiki diri kita sendiri, supaya nantinya kita bisa melihat dunia kita menjadi lebih baik. Itulah pesan Yohanes untuk kita pada minggu kedua masa Advent ini. Saudara-saudariku, seorang bapak tua berdoa demikian. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku rahmat-Mu, berikanlah aku kekuatan supaya aku dapat mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Lama saya berdoa bertahun-tahun, tetapi setelah saya berusia 50 tahun, ternyata doaku tidak dikabulkan. Saya tidak sanggup mengubah dunia ini. Lalu saya mengubah doa saya demikian, Tuhan, berikanlah aku kerendahan hati, kesabaran, dan kebijaksanaan, supaya saya dapat mengubah keluargaku, mengubah orang-orang yang aku jumpai dalam hidup setiap hari. Lama saya berdoa, lama saya menunggu, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Dan setelah usia saya menjelang 80 tahun, saya pun mengubah doa saya demikian, Tuhan, akhirnya ku persembahkan diriku kepadamu, ku pasrahkan seluruh hidupku, dan berikanlah aku roh kebijaksanaan, sikap lemah lembut, sikap rendah hati, penuh syukur dalam hidup, supaya saya dapat mengubah diriku sendiri. Dan dalam beberapa waktu saya menjadi bisa lebih sabar, bisa murah hati, bisa lebih rendah hati, menghilangkan segala kecongkakan, kesombongan saya. Nah, saudara-saudari, doa Bapak ini mau mengajarkan kepada kita, memberi pesan kepada kita, supaya kita jangan bermimpi mengubah dunia kita, mengubah keluarga kita atau sesama kita dengan doa-doa kita yang panjang-panjang atau doa-doa yang terus-menerus. Tetapi doa Bapak ini mau meminta kepada kita supaya kita berdoa, meminta rahmat belas kasihan Tuhan, supaya kita memulai pertobatan dengan mengubah diri kita sendiri, agar dengan demikian kita beroleh perubahan dan dunia kita menjadi lebih baik, menjadi lebih tentram, damai, keluarga akan menjadi lebih bahagia bersama dengan sesama kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, Engkau sanggup mengubah kami dengan kebijaksanaan dan kuasa-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh hidup baru dengan mempertobatkan diri kami masing-masing. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.